Tidak diragukan bahwa akidah adalah fondasi dari dinul Islam yang kita anut. Lurusnya akidah atau benarnya akidah seseorang ini merupakan modal keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebab akidah yang menyimpang tidak bisa ditutupi dengan banyaknya amal saleh. Akidah yang menyimpang tidak sahih, ini tidak kekurangan seperti ini tidak mungkin ditutupi dengan banyak berbuat amal saleh atau kebajikan. Karena lurusnya akidah, murninya tauhid, ini adalah fondasi, bahkan syarat diterimanya seluruh amal-amal saleh. Maka oleh karena itu, perhatian terhadap kelurusan akidah ini harus dinomorsatukan. Menuntut ilmu, sehingga seorang muslim mengetahui mana akidah yang benar, yang sahihah, dan mana akidah yang batil. Akidah yang batilah ini harus diutamakan sebelum menuntut cabang-cabang ilmu yang lain. Nah, di antara bentuk penyimpangan akidah yang harus diwaspadai dan kita hindari sejauh-jauhnya adalah mempelajari ilmu-ilmu yang sumbernya dari syaitan. Seperti tentang hipnotis atau ilmu kebal, ya. Banyak ya perguruan-perguruan silat yang mengajarkan ilmu tenaga dalam atau ilmu kebal. Juga pesugihan, ya. Bagaimana cara mendapatkan kekayaan dengan cara-cara mistik, pesugihan. Atau pengasih, bagaimana menarik kecintaan seseorang, ya, dengan jurus-jurus, dengan bacaan-bacaan atau jampi-jampi tertentu, ya. Pengasih atau mahabbah. Atau ilmu terawangan, dan segala macam ilmu-ilmu yang sebenarnya bersumber dari syaitan. Dan ini semua kembali kepada ilmu sihir dan perdukunan. Kalau mau ditarik asal-usulnya, ini semua adalah sihir dan perdukunan yang diajarkan oleh syaitan. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Akan tetapi para syaitan itulah yang kafir, karena mereka telah mengajarkan kepada manusia sihir. Jadi syaitan mengajarkan ilmu, yaitu ilmu yang kita kenal tadi, ya. Pesugihan, tenaga dalam, ilmu gendam, ilmu kebal, terawangan, pesugihan, pengasih, dan seterusnya. Ini semua adalah ilmu-ilmu yang batil. Barang siapa yang mempelajari, mendalami ilmu ini, dia akan jauh dari Allah Ta'ala, jauh dari rahmatnya, dan menyimpang dari jalan Allah yang hak. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perjimatan. Perjimatan atau jimat-jimat dengan segala bentuknya. Baik senjata-senjata seperti keris, ya, atau gulungan-gulungan, ya, buntelan-buntelan yang dikenakan di sabuk, di saku, dikalungkan dan seterusnya, atau diletakkan di kusen-kusen pintu, ya. Jadi semua bentuk perjimatan ini adalah penyimpangan akidah dan termasuk syirik. Kemudian juga mendatangi dukun-dukun yang sering disebut dengan orang pintar. Ya, datang kepada dukun-dukun atau orang pintar atau ahli supranatural dan sebagainya. Ya. Lalu bertanya, berkonsultasi, bertanya tentang hari baik, pekerjaan yang baik, nasib yang baik, dan seterusnya. Atau obat yang tepat, obat yang manjur untuk penyakitnya. Maka mendatangi dukun-dukun ini termasuk suatu penyimpangan akidah. Apalagi mempercayai perkataan mereka. Sebab para dukun adalah agen-agen syaitan di muka bumi yang menebar kesesatan dan kesyirikan. Kita berlindung kepada Allah dari semua hal yang mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Ini di antara penyimpangan akidah yang klasik dan sampai sekarang masih ada. Nah, kemudian yang sekarang mulai banyak menyebar di negeri kita adalah paham yang mencaci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga istri-istri beliau atau ummahatul mukminin yang disebut dengan faham Rafidhah atau Syiah. Itu juga salah satu penyimpangan akidah, ya. Bagaimana mungkin seorang muslim, ya, berani mencaci manusia-manusia yang paling utama dalam agama ini,
para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan juga ummahatul mukminin, yaitu para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah tidak mempelajari akidah yang benar atau al-jahl, ya, bodoh, ya. Tidak mempelajari tentang akidah yang benar. Dengan kata lain, kebodohan tentang akidah. Ini pun juga satu pintu besar mengarah kepada penyimpangan akidah, ya. Tidak mempelajari akidah yang benar. Ini tidak meluangkan waktu, tidak menaruh perhatian untuk mempelajari akidah. Jadi i'rad, berpaling dari mempelajari dan mengamalkan akidah yang benar, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ghulu terhadap orang-orang saleh. Berlebih-lebihan dalam memuja, menyanjung dan mengagungkan orang-orang saleh. Sehingga meyakini bahwa setelah mereka meninggal, mereka tetap memiliki pengaruh di alam semesta, ya. Bisa memberikan keberkahan, ya. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang mengharap keberkahan dari orang-orang saleh atau bukan orang saleh yang sudah meninggal, ya. Mengharap keberkahan dari mereka, meminta keberkahan dari orang-orang yang sudah meninggal, atau juga meyakini bahwa mereka masih memiliki pengaruh di alam semesta, ya. Masih mungkin memberikan ghauth atau pertolongan kepada orang-orang yang meminta ghauth, meminta pertolongan kepada para wali tersebut, ya. Ini termasuk penyimpangan akidah yang serius. Kemudian juga tasyabbuh, ya. Meniru-niru tradisi orang-orang di luar Islam, baik kaum Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya, ya. Meniru-niru yang merupakan ciri khas orang-orang di luar Islam. Ini pun juga termasuk penyimpangan akidah, ya. Kemudian juga ngalap berkah yang bid'ah, ya. Tabarruk yang bid'ah. Seperti tadi, ya, mengharap keberkahan dari kubur-kubur, dari benda-benda yang dianggap keramat, ya. Dari mata air yang dianggap memiliki kelebihan atau keberkahan, ya. Sering di masyarakat ada mata air yang dianggap mata air ajaib, ya. Ada mata air ajaib, ada batu ajaib, ada benda-benda yang dianggap ajaib. Padahal tidak ada, ya. Tidak ada benda-benda, ya, atau mata air yang mampu menyembuhkan orang sakit, yang bisa melimpahkan keberkahan dan sebagainya. Tidak ada, sebab keberkahan itu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian, Allahu a'lam.